Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan lanjutkan pertemuan ketiga pada mata kuliah Teknologi Sediaan Liquid dan Semi Solid. Oke, seperti yang dilihat di kontra, untuk materi pertemuan ketiga ini kita akan membahas dua tema besarnya, yaitu adalah pertama sifat fisikokimia zat aktif serta zat tambahan, dan yang keduanya itu adalah preformulasi. Ya, mungkin dari materi 1 dan kedua di komen video materi 1 dan 2 ada beberapa teman yang sudah menambahkan materi-materi yang akan didetailkan pada pertemuan ketiga, keempat, dan seterusnya. Seperti saat ini itu adalah di zat aktif dan zat tambahan. Nanti adalah di preformulasi. Kalau tidak salah itu ada yang bertanya bagaimana jika suatu sediaan itu tidak jadi akhirnya gitu ya setelah diformulasi. Nah, di sini kita akan mempelajari itu nanti adalah di mana peran penting dari preformulasi, di mana itu adalah tahapan awal sebelum kita bisa melanjutkan dia dibuat suatu formulasi. Tujuannya apa? Supaya dia mendapatkan bentuk sediaan atau hasil sediaan yang jadi gitu ya. Jadi dapat meminimalisir kondisi-kondisi yang tidak diinginkan dari sediaan akhir dari sediaannya tadi. Artinya memang jadilah gitu, kita mau buat suatu sediaan sirup ya, jadi dia suatu sediaan sirup yang stabil secara fisiknya dan nanti dilanjutkan ke memiliki efektivitasnya. Oke. Nah, dari materi ini pada pertemuan ketiga ini diharapkan nanti mahasiswa itu dapat mengetahui sifat fisikokimia dari zat aktif dan eksipien. Kemudian tentunya adalah mengetahui apa itu preformulasi, tahapan preformulasi, apa pentingnya preformulasi itu sebelum dilakukan suatu formulasi. Mungkin sebagai TTK nanti pada saat di industri preformulasi ini kegiatan utamanya dari seorang apoteker. Nah, tetapi sebagai seorang TTK sekarang pembelajarannya adalah mengetahui saja sebenarnya apa sih yang dipikirkan oleh si apoteker itu dalam memperhitungkan suatu formulasi gitu ya. Artinya di saat preformulasinya sehingga dia dapat menghasilkan suatu formulasi sediaan yang baik. Oke, kita akan lanjut ke sifat fisikokimia. Oke, sifat fisikokimia itu menggambarkan karakteristik obat dalam lingkungan air maupun lemak dan membantu menentukan kemampuan obat berpenetrasi menembus membran sel dan mencapai reseptor di seluruh tubuh ya. Karakteristik obat, sifat si obat itu saat dia sudah masuk, saat dia sudah berpenetrasi menembus ke dalam membran sel, bahkan dia ke reseptor tubuh kita untuk bisa memberikan efektivitas. Nah, kan ada kenapa di sini ada lingkungan air dan lemak, karena kondisinya ada yang larut air dan ada yang larut lemak. Jadi seperti itu ya. Bagaimana sifat si zatnya itu dia bisa kelarutannya di air ataupun di lemak, di mana kelarutannya itu dapat membuat dia mudah menembus ke membran sel, karena targetnya adalah di membran sel ya, sampai bisa menghasilkan efektivitas ya. Membran sel kemudian mencapai reseptornya seperti anak kunci sama lubang kuncinya tadi. Nah, saat dia sudah ketemu kunci yang sesuai untuk membuka lubang kuncinya tersebut, maka dia bisa pintunya terbuka. Nah, kalau di obat dia itu bisa memberikan efektivitas dari si obatnya tadi. Di mana sifat fisikokimia ini memegang peranan penting dalam menentukan metode yang tepat untuk formulasi. Nah, apa pentingnya ya? Karena akan ketahuan nih, kalau sifat monografi dari si zat aktifnya ini tidak lemak, berarti bagaimana? Apakah bisa kita buat dia suatu sediaan yang basisnya umumnya adalah ke lemak? Tentu mungkin bisa, tapi diperlukan biaya, alat, dan usaha yang lebih keras dibandingkan dengan membuat sediaan yang sesuai dengan kelarutannya tadi gitu ya. Oke, kita lanjut. Ciri-ciri kimiawi dan fisika di suatu bahan obat ditentukan dari formulasi, bentuk sediaan, kestabilan, efektivitas, dan keamanannya. Maksudnya di sini adalah sifat fisikokimianya itu akan
berpengaruh nanti gitu ya pada formulasi apa yang akan digunakan, kecocokannya gitu ya. Oke, yang pertama selanjutnya itu adalah stabilitas, di mana stabilitas fisikokimia ini membutuhkan eksipien khususnya gitu ya. Contohnya itu adalah antimikroba untuk mencegah tumbuhnya cemaran mikroba. Kemudian peningkat penetrasi untuk mempermudah proses penetrasi melalui membran sel ya. Jadi ini juga berlaku untuk di liquid dan di semi solid ya. Apalagi yang basisnya itu umumnya lebih besar adalah air, tentu diperlukan zat pengawet agar lebih stabil, tidak mudah ditumbuhi jamur, bakteri atau sebagainya ya. Kemudian peningkat penetrasi ini agar dia lebih cepat menembus dari si membran sel tubuh kita. Apa informasi penting dalam suatu preformulasi? Oke, yang pertama itu adalah struktur kimia dan karakteristiknya. Kimia dasar mudah-mudahan sudah dipelajari ya, entah di semester sebelumnya atau di semester ini. Karena nanti apa pentingnya mengetahui rumus molekul yang sepanjang-panjang itu adalah aplikasinya di preformulasi ini. Kemudian bobot molekul, metode analitik, ini metode perhitungannya ya. Kemudian ruahan, bentuk apa ini istilahnya, masih memerlukan satu proses lagi gitu ya. Misalnya setelah dimasukkan ke dalam botol, kemudian dilanjutkan nanti ke pemberian etiket dan segala macamnya. Kemudian informasi terapeutik seperti dosis, bentuk sediaan yang dibutuhkan, ketersediaan hayati dan produk kompetitor. Kemudian bahaya potensial dari preformulasi tersebut, dan terakhir adalah ada toksikologi atau efek yang toksiknya, efek toksik atau efek racun yang ditimbulkannya nanti pada tubuh ya. Oke, ini akan beberapa nanti akan dibahas pada slide selanjutnya. Yang pertama itu adalah struktur kimia dan bobot molekul. Struktur zat aktif merupakan sifat fisikokimia yang berperan dalam menentukan metode studi preformulasi. Zat aktif dengan struktur molekul panjang akan lebih sukar larut daripada molekul dengan struktur pendek. Berarti di sini kata kuncinya adalah fisikokimia berkaitan dengan struktur kimia. Semakin panjang struktur molekul dari suatu zat, itu akan dia lebih sukar larut. Mungkin sekarang yang punya FI itu bisa dilihat, coba aja ambil salah satu, dilihat mungkin dari abjad di awal gitu ya, parastamol, coba lihat struktur kimianya gitu ya. Banyak ada atom C-nya. Intinya nanti kalau sudah belajar kimia dasar, semakin banyak atom C dia akan semakin sukar larut. Begitu kebalikannya, kalau semakin sedikit dia atom C-nya, dia akan lebih mudah larut ya. Kemudian berat molekul juga mempengaruhi studi preformulasi karena faktor ini mempengaruhi kelarutan, keretakan dan lelehan dari zat aktif ya, BM. Nah, kalau di FI itu kan kelihatan langsung strukturnya, bentuk rantai karbonnya, siklik atau tidaknya. Kemudian nanti ada BM atau berat molekul atau bobot molekulnya. Artinya semakin ribet dari struktur, BM-nya otomatis juga akan semakin besar. Nah, semakin besar BM, dia akan semakin sulit juga untuk larut. Artinya dia punya sinergis ya, struktur sama bobot molekul itu semakin panjang, semakin kompleks strukturnya, bobot molekulnya akan semakin besar, sehingga nanti kelarutannya akan semakin sulit. Nah, ya sebagai contohnya di sini adalah misalnya gugus OH pada parastamol menunjukkan parastamol dapat larut di dalam air ya. Jadi parastamol itu larut dalam 70 bagian air. Jadi nanti kelarutannya adalah di larut ya. Jadi tidak terlalu mudah, artinya dia perlu 70 ya. Kalau 1 gram akan dilarutkan, akan larut di dalam 70 mili air ya. Untuk si parastamol saja 70, nanti belum yang lain-lainnya. Kalau buat suatu sediaan 100 mili gitu ya, apakah nanti bisa hanya di parastamol itu hanya pakai aquades saja, atau perlu dia nanti dibuat eliksir atau pakai tambahan alkohol ya. Mudah-mudahan masih ingat ya apa beda posio biasa dengan eliksir. Intinya di eliksir itu ada peristiwa kosolvensi namanya ya, peristiwa peningkatan pelarutan dengan adanya penambahan pelarut
lainnya. Artinya ada 2 jenis pelarut di dalam suatu formulasinya. Oke, kemudian pemberian ini berkaitan dengan bentuk, warna, rasa, aroma, dan tekstur dari si zat aktifnya ataupun si zat tambahannya gitu ya. Bahan obat yang berasa sangat pahit maka bisa ditambahkan pemanis, aromanya tidak enak bisa ditambahkan korigen odoris gitu ya. Jadi mungkin pernah ada serbuk-serbuk atau bahan-bahan di labor yang punya wangi atau bentuk atau tekstur ataupun rasa yang spesifik, itu bisa diakali dengan ini, bisa ditambahkan nanti eksipiennya, apakah dia pemanis, apakah dia korigen odorisnya. Bau dan warna ya juga masih sama dengan yang pemberian tadi, itu bau dan warna. Juga bisa disiasati dengan korigen atau zat tambahan ya istilahnya. 4. Kelarutan. Bahan obat yang larut dalam pelarut polar maka gunakan pelarut yang polar. Ini sama seperti konsep dari polaritas pada kelarutan materi pertama kemarin ya. Zat-zat yang bersifat polar dia akan larut di dalam pelarut yang polar. Bahan yang tidak larut dapat dibuat menjadi sediaan suspensi. Nah, kalau kita mau buat dia tetap sediaan larutan, dia sudah jelas-jelas dia praktis tidak larut, itu bisa dialihkan ke sediaan suspensi sistem 2 fasa yang heterogen ya, dimana partikelnya tidak larut tetapi dia terdispersi. Karena apa? Karena dia kalau tetap mau dibuat larutan dia akan cepat mengendap. Tentu dari secara estetik nggak akan bagus hasil sediaan di larutan. Nah, untuk menutupi kondisi sukar larutnya itu dibuatlah dalam bentuk sediaan larutan lainnya, tetapi dia adalah suspensi namanya ya. Oke, nah ini faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan juga sudah kita bahas di materi pertama, tetapi ini kaitannya ke ke ukuran molekul seperti BM yang tadi gitu ya. Kemudian ionisasi, mudah dia membentuk terion gitu ya, melepaskan dari si ionnya. Kelarutan minimum jika senyawa tidak bermuatan. Kalau dia terionisasi dia tidak dia bermuatan. Saat dia sudah bergabung dia akan menjadi bermuatan. Kemudian polaritas meningkat, kelarutan lebih tinggi karena air adalah solvent polar ya. Ini berkaitan sama di yang bersifat polar dengan pelarut yang polar. Zat aktif yang memiliki kelarutan tinggi dalam air, laju disolusinya cepat, sedangkan kecepatannya melintasi membran sel akan melambat. Begitu pula sebaliknya. Nah, kelarutan ini akan memberikan efek di ujung-ujungnya, itu tahapan untuk bisa suatu obat itu diabsorpsi atau diserap itu adalah dia mengalami proses disolusi terlebih dahulu atau terlarutnya ya. Jadi akan lebih laju disolusinya akan lebih cepat, sedangkan kecepatan melintasi membran selnya akan lambat. Nah, kenapa seperti itu? Karena laju disolusi air gitu ya, kalau dia mudah larut dalam air tentu dia akan lebih mudah terlarut di dalam pelarutnya tadi. Nah, tetapi pas di membran sel dia akan melambat karena membran sel kita adalah terdiri dari lapisan lemak ya. Membran sel semi permeabel yang itu lemak lipid ya. Jadi sehingga akan sulit, yang mudah larut tadi sulit menembus ke membran sel, begitu pula sebaliknya. Nanti ini kalau begitu bagaimana? Nanti ada pula nanti solusinya, tapi sekarang untuk yang di level D3 itu hanya mengetahui sampai di kondisi seperti itu. Nah, nanti solusinya si apoteker lah yang akan mencarikan caranya tadi, di mana nanti akan dimodifikasi dari si pH atau pembentukan garamnya ya, atau ya. Oke, kemudian efek larutan terhadap aktivitas obat tergantung keseimbangan antara fase air dan lemak dari membran sel. Nah, ini disebut dengan koefisien partisi. Nanti kita akan bahas lebih jelas di slide tentang koefisien partisi. Oke, yang kelima itu adalah ukuran partikel. Di pertemuan pertama sudah dijelaskan juga. Intinya supaya dia mudah larut itu akan diperkecillah ukuran partikelnya tadi ya. Oke.
Kemudian bentuk dan kristalinitas ya. Jadi si serbu itu zat padat, intinya ada berbentuk kristal dan amorf gitu ya. Nah, kemudian yang kristal itu juga nanti ada macam-macam pula lagi bentuknya. Di mana ukuran partikel ini akan mempengaruhi absorpsi. Obat dalam bentuk kristal lebih lambat melarut dibandingkan dengan amorf karena lebih banyak energi yang diperlukan untuk memecah kristal. Bayangkan saja sekarang seperti berlian atau berlian gitu ya. Jadi kisi-kisinya itu ya. Nah, kristal itu seperti itulah. Nah, kenapa dia lebih sukar untuk larut? Karena harus usaha untuk membuat kisi-kisi atau bongkahannya itu cair itu lebih sulit dibandingkan dengan yang amorf ya. Mudah-mudahan ini dipelajari lebih jelasnya itu di farmasi fisika, karena di S1 Ibu mengajarkan materi ini di kimia fisika. Oke, contoh ukuran partikel, bentuk dan kristalinitas. Jadi seperti ini contohnya kloramfenikol dalam bentuk suspensi, maka bentuk kristal B yang berperan karena lebih mudah larut dan diserap. Jadi suatu kloramfenikol dia punya kristal alfa, beta gitu ya. Jadi untuk membuat suatu suspensi kloramfenikol, bentuk kristal B lah yang akan dipilih sebagai bentuk si kristal zat aktifnya tadi. Kenapa? Karena dia lebih mudah larut dan lebih mudah diserap. Artinya kalau dia mau dibuat di serbu berarti tidak perlu yang kristal B ya pilihannya ya. Kemudian nanti di tekver padat itu ada kita buat suppositoria. Oleum kakao itu juga memiliki bentuk kristal B yang stabil agar dapat membentuk basis suppositoria yang baik ya. Jadi intinya seperti itulah grade-nya tadi ya. Si serbu itu ada grade A, B, C, D misalnya seperti itu ya. Nah, dari A, B, C, D ini kalau kita mau buat larutan mana yang lebih cocok gitu kan, apakah A, yang B, C atau sebagainya. Seperti kalau ini contoh di slide ini adalah kloramfenikol. Nah, kloramfenikol itu dia punya yang stabilnya untuk dibuat dalam suatu sediaan suspensi adalah bentuk kristal yang beta ya, kristal beta. Oke, yang keenam, luas permukaan partikel. Dengan luas permukaan partikel yang besar maka kecepatan larutnya obat lebih cepat dibandingkan luas permukaan partikel yang kecil ya. Nah, ini juga sudah di pertemuan pertama itu adalah dengan cara menggerusnya tadi ya. Jadi semakin kecil-kecil dia itu luas permukaannya itu lebih besar ya. Ukuran partikel semakin kecil luas permukaannya semakin besar. Kemudian yang ketujuh, higroskopisitas. Banyak bahan-bahan obat yang mempunyai kecenderungan untuk mengabsorpsi kelembapan udara. Artinya dia ditariknya udara, uap udara itu ke dia. Ujung-ujungnya apa? Dia akan menjadi basah ya. Higroskopisitas ini sangat mempengaruhi tolak ukur penilaian stabilitas kimia seperti kemampuan alir dan kemampuan bercampur dari suatu sediaan serbunya tadi. Ini lebih kaitannya adalah kesediaan semisolid ataupun nanti di padat ya. Kalau kita sudah jelas itu akan dia membentuk suatu sediaan cair, otomatis dia sudah kalaupun berair dia memang sudah bentuk suatu sediaan cair. Jadi tidak ada permasalahan spesifiknya di higroskopisitas. Oke, yang keempat adalah laju disolusi. Nah, tadi kelarutan itu akan mempengaruhi kecepatan disolusi ya. Jadi ini ada pembahasan khususnya. Disolusi obat adalah suatu proses pelarutan senyawa aktif obat dalam bentuk sediaan padat ke dalam medium pelarutnya tadi. Artinya kalau dia semakin kecil ukuran partikelnya, dia akan semakin cepat melarutnya. Artinya laju disolusi tablet dibandingkan dengan si serbu akan lebih cepat yang si serbu daripada si tabletnya tadi, karena dia kalau serbu ya langsung dia tidak perlu ada proses pecah-pecah lagi. Kalau si tablet dia akan ada proses pecah sebelum dia bisa nanti disolusi. Oke, ini solusinya adalah dengan memperkecil ukuran partikel. Nah, ini dia yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu adalah perbandingan antara kelarutannya di asam dan di air dan minyak. Itu istilahnya adalah koefisien partisi. Rasio pendistribusian obat di dalam pelarut sistem dua fase, yaitu pelarut lipofilik dan hidrofilik. Ya, jadi pelarutan di dalam air dan lemak gitu ya. Nanti bagaimana solusinya, apakah dia kembali lagi ini
Solusinya itu adalah tugas si apoteker untuk menentukannya, apakah dia akan dibuat di bersalutkah, kemudian larut di usus ataupun di lambungkah, seperti itu ya, untuk lokasi absorpsinya. Nah, koefisien partisi ini berkaitan dengan kondisi keasaman dan kebasaan dari si zat aktif tadi. Solusinya seperti ini ya, jika pH larutannya meningkat, jika pH larutan meningkat, konsentrasi asamnya akan meningkat sehingga persen terionnya juga akan meningkat. Nanti itu berkaitan adalah lebih mudah dia diabsorpsi. Ya, zat-zat yang diabsorpsi itu adalah zat-zat yang tidak bermuatan ya. Oke, obat asam lemah lebih mudah terabsorpsi pada pH rendah. Asam lemah berarti dia akan lebih cenderung ke basa, lebih mudah dia diabsorpsinya pada pH dia itu adalah di asam ya. pH rendah itu adalah ke 7 ke bawah berarti ya. Oke, di sini contohnya aspirin memiliki fraksi terion lebih banyak pada lingkungan dia basa. Aspirin itu adalah asam lemah, di mana dia akan lebih banyak terionnya itu pada saat di basa ya. Oke, kaitannya adalah dia di sini ya. Jadi di kelarutannya ini adalah perbandingan kesetimbangan antara kelarutannya di fase air dan fase minyaknya tadi ya, dimana kelarutan minimum jika senyawa tidak bermuatan atau dia tidak terion. Berarti dia yang lebih mudah larutnya itu dia adalah pada saat dia bermuatan atau terion ya. Kaitannya itu adalah ke sini, memiliki fraksi terion lebih banyak pada lingkungan pH basa. Berarti aspirin ini akan lebih baik itu penyerapannya pada di lambung, di usus daripada di lambung. Nah, ini adalah kebalikannya. Eritromisin pada pH basa memiliki fraksi terion lebih banyak pada lingkungan dia yang asam. Jadi si eritromisin itu lebih baik penyerapannya di lambung. Oke, kaitannya seperti itu ya. Jadi konsep terionisasi itulah berlawanan. Zat yang memiliki pH rendah itu akan lebih mudah larutnya itu pada saat pH yang tinggi ya. Dia bersifat kebalikan gitu ya. Bahan obat yang memiliki koefisien partisi tinggi maka akan lebih mudah larut dalam pelarut yang non-polar. Ingat, yang non-polar itu adalah di membran semi permeabel, di membran kulit kita ya. Bahan obat yang memiliki koefisien partisi rendah maka akan lebih mudah larut dalam pelarut polar. Begitu juga kebalikannya. Oke, yang 11 itu adalah konstanta disosiasi. Ini masih kelanjutan dari yang tadi. Obat berpenetrasi melewati membran barier membran dalam bentuk molekul ya. Yang terion itu adalah yang dalam bentuk molekul. Konstanta disosiasi merupakan parameter proses penetrasinya obat. Obat bersifat asam pada pH rendah dia akan membentuk molekul sehingga dia akan lebih mudah berpenetrasi. Obat bersifat asam pada pH tinggi dia akan membentuk ion sehingga dia sulit berpenetrasi. Oke, dari yang kelarutan tadi, kemudian koefisien partisi. Nah, ini adalah penyimpulannya itu adalah di konstanta disosiasi ya, tetapan untuk melihat mudah atau tidaknya dia membentuk suatu molekul supaya dia bisa berpenetrasi. Oke, nah ini adalah untuk yang asam, derajat disosiasi asam. Semakin rendah nilai pKa maka akan semakin asam, semakin tinggi nilai pKa maka dia akan semakin basa. Asam lemah lebih banyak diabsorpsi pada suasana asam, sedangkan basa lemah lebih banyak diabsorpsi di usus, sehingga faktor pKa ini menentukan tujuan target obat akan diabsorpsi di usus atau di lambung. Nah, ini ada hitung-hitungan khususnya. Mungkin kalau mau yang mencari tambahan informasi, gue rasa ini di kimia SMA ini sudah dipelajari juga ya, karena jadi di perkuliahan ini hanya untuk aplikasinya di dunia farmasinya tadi ya. Hitung-hitungannya ibu rasa mahasiswa sekalian sudah lebih paham untuk bagaimana cara perhitungan, karena dia ini adalah mata kuliah fisika ya. kimia SMA, lettingan SMA.
Kemudian yang ketiga itu adalah polimorfisme kristal. Nah, tadi kan ada zat padat itu ada bentuk kristal dan ada amorf. Nah, si kristal ini dia punya sifat polimorfisme pula gitu ya. Bahan obat memiliki komposisi kimia sama tapi memiliki struktur kristal yang berbeda-beda. Artinya adalah keragaman dari si bentuk kristal tadi. Artinya bentuk kristal satu itu dapat berubah menjadi bentuk kristal yang lainnya tergantung situasi dan kondisinya. Perbedaan ini menyebabkan sifat fisika seperti bobot jenis, kekerasan, kelarutan, dan titik lebur menjadi berbeda. Pertimbangannya, gunakanlah bahan obat dengan bentuk kristal yang paling stabil dan mudah larut. Seperti yang tadi contohnya adalah si kloramfenikol, kristalnya delta. Yang keempat itu adalah stabilitas. Kita membuat suatu sediaan, diharapkan targetnya adalah dia jadinya itu adalah dia stabil baik di penyimpanan maupun nanti pada saat pendistribusian ya, penyimpanan dan pendistribusian. Untuk stabilitas nanti di fisika farmasi itu juga ada akan penjelasan tentang stabilitas ini, bahkan di materi praktikumnya juga ada. Ibu kasih secara umum saja itu stabilitas fisiknya ya. Jadi ada stabilitas yang sebenarnya, ada stabilitas yang dipercepat ya. Stabilitas yang sebenarnya itu hanya melihat di rentang waktu yang lama, setiap minggu selama berapa minggu. Biasanya itu adalah 2 bulan evaluasi untuk melihat kestabilannya. Artinya dalam rentang 2 bulan tadi yang dicek setiap minggu itu hasilnya adalah sama, tidak ada perubahan yang spesifik. Nah, kalau yang stabilitas dipercepat ini lebih cepat waktunya karena dia judulnya adalah dipercepat, tetapi apa yang bisa membuat dia dipercepat itu adalah dipengaruhi oleh parameter dari bisa suhunya, bisa juga nanti kita pakai gravitasi ya secara sentrifugasi. Untuk stabilitas secara sentrifugasi sepertinya ada di salah satu evaluasi pada teknologi sediaan liquid ini ya. Untuk yang berdasarkan suhu itu freeze and thaw namanya, itu kita tidak lakukan ya. Itu berdasarkan perbandingan suhu ekstrim dingin dan ekstrim panas. Oke, ada beberapa bahan obat yang tidak stabil dalam kondisi tertentu, misalnya asam asetil salisilat tidak stabil dalam air, maka tidak bisa dibuat sediaan dengan pelarut air. Ya, berarti dia nanti ini adalah dibuat pelarut campur ya. Nanti asam asetil salisilat atau asetosal ini adalah yang akan dipraktikumkan di fisika farmasi. Kemudian gunakan bahan obat yang stabil sesuai dengan sediaan yang akan dibuat. Jadi harus diketahui juga dia tadi nih yang sebelum-sebelumnya tadi gitulah, yang kelarutannya, koefisien partisinya, agar dia bentuk kristal mana nanti yang ujung-ujungnya memiliki stabilitas yang baik. Yang ke-15 itu adalah sifat fisikokimia secara farmakologinya. Nah, kalau yang tadi itu adalah fisik ya, sampai ke stabilitasnya itu kita mau melihat fisik. Nah, kalau kita ngomong farmakologi adalah efektivitasnya. Jadi nanti evaluasi juga itu ada 2, evaluasi fisik sama evaluasi efektivitas. Jadi dia tetapi kalau jadi dan stabil suatu sediaan tersebut, tapi saat konsumsi tidak memberikan efek yang seperti yang diinginkan, misalnya tidak untuk menurunkan suhu tubuh misalnya gitu ya, antipiretik tidak turun pada waktu yang seharusnya ya. Artinya di efektivitas dia tidak memberikan efek, tapi di stabilitas baik, berarti kondisinya adalah seluruh formulasinya harus diulang lagi, karena tujuan kita membuat suatu sediaan adalah memberikan efek ya. Ujung-ujungnya itu adalah efektivitas. Gimana pun susah payahnya dari awal sampai dia dinyatakan memberikan efektivitas, tidak akan memberikan efek terhadap bisa atau tidak ini produknya untuk dikonsumsi. Ya, jadi ujung-ujungnya adalah di efektivitas suatu sediaan. Kalau suatu sediaannya ujung-ujungnya dibuat tapi tidak memberikan efektivitas, ya ulang lagi semuanya. Ya. Jadi kalau kita ngomong farmakologi, ada khasiat, mekanisme kerja, dosis, efek samping, kontraindikasi, cara pemberian, dan lain-lainnya. Mungkin kalau dilihat di ISO atau buku-buku standar, ini ada kelengkapan semuanya ya. Jadi
dia harus jelas khasiatnya apa, indikasinya, mekanismenya bagaimana, dosisnya berapa, efek samping yang kemungkinan akan ditimbulkan itu apa, dan kontraindikasinya itu ketercampurannya dengan penggunaan dengan obat lainnya atau suplemen lainnya. Oke, nah itu adalah ke-15 bagian dari sifat psikokimia dari bahan ini berlaku untuk zat aktif dan zat tambahan ya. Oke, kita lanjutkan ke formulasi umum dari suatu larutan oral ya. Nah, jadi formulasi umum seperti bisa dilihat itu ada zat aktif, pelarut atau pembawa, ini sudah pasti ya. Kemudian ada tambahan pemanis, pengental, anti-cap blocking agent, pengawet, pembasah jika diperlukan, solubilisasi jika diperlukan, ini untuk meningkatkan kelarutan ya. Antioksidan jika diperlukan, pengatur pH jika diperlukan, pewangi atau perasa, dan yang terakhir itu adalah pewarna. Oke, kita akan bahas beberapa. Yang pertama itu adalah pelarut atau pembawa. Biasanya digunakan air aromatik, sirup, jus dari buah, di mana pemilihannya tergantung tujuan penggunaan, sediaan, dan sifat fisika kimia dari si zat aktifnya tadi ya. Spirit dan minyak. Selain itu dapat juga digunakan air murni ya. Referensinya itu bisa dari USP ataupun dari farmakope ya. Jadi intinya dia adalah yang namanya solvent atau pelarut itu dia dapat melarutkan dari si zat aktifnya. Apalagi kalau dia untuk sistem satu fase nggak kelihatan lagi adanya si zat aktif di dalam si pelarutnya tadi. Tidak ada terlihat solut di dalam solvent. Nah, yang kedua itu adalah flavoring agent, pemberi rasa. Untuk tujuannya otomatis adalah menutupi rasa yang tidak enak dari si bahan obat, misalnya dia pahit lah atau kurang rasa gitu ya. Bisa ditambahkan agent penambah rasanya ini. Oke. Yang selanjutnya itu adalah zat warna. Ini secara estetik ya, mungkin mau dibuat rasanya itu adalah rasa stroberi, berarti diarahkan ke arah bentuk warna sediaannya itu adalah warna pink gitu ya. Apel atau melon itu ke hijau ya. Zat pewarna ditambahkan dalam sediaan oral cair untuk menutupi penampilan yang tidak menarik atau meningkatkan penerimaan pasien. Jadi ini secara estetika ya. Kemudian pengawet umumnya disediakan sirup. Pada umumnya sediaan sirup merupakan sediaan dengan dosis berulang, sehingga terdapat kemungkinan yang sangat besar mengalami kontaminasi mikroorganisme. Oleh sebab itu diperlukan pengawet yang merupakan salah satu bahan pembantu yang ditambahkan untuk mengurangi kontaminasi mikroorganisme. Adanya mikroorganisme di dalam sediaan akan mempengaruhi stabilitas sediaan atau potensi dari si zat aktif. Yang jelas untuk stabilitas yang pertama itu dia akan dari aromanya dia akan rusak gitu ya. Kalau aromanya bagus di awal dia sudah terkontaminasi sama mikroorganisme, bisa jadi dia baunya itu akan berubah ya, otomatis nanti potensinya atau efektivitasnya akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Oke, nah untuk pengawet ini ada yang digunakan 1, 2, atau bahkan lebih ya. Alasan penggunaan bahan pengawet secara kombinasi adalah dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan spektrum antimikroba. Efek yang sinergis memungkinkan penggunaan pengawet dalam jumlah kecil, sehingga kadar toksisitasnya menurun pula dan mengurangi kemungkinan terjadinya resistensi. Ya, jadi ini nanti di semi solid ya, yang banyak formulasi umumnya itu menggunakan misalnya nipagin dan nipasol gitu ya. Itu dua-duanya adalah pengawet. Kenapa itu umum digunakan di satu formula? Kenapa tidak salah satu konsentrasinya saja yang ditingkatkan gitu ya? Nah, ini berkaitan, ini jawabannya di sini ya. Nanti kalau ada yang bertanya kenapa dibuat adanya kombinasi pengawet ya. Jadi untuk meningkatkan aktivitas si antimikrobanya tadi. Berkaitan mikrobiologi mungkin sudah dipelajari juga, ataupun kalau belum Ibu kasih keumumannya itu bakteri ada yang positif dan yang negatif. Nah, nipagin dan nipasol bersifat seperti itu. Nanti ada yang akan lebih kuat di
bakteri yang positif ataupun bakteri yang negatif. Kemudian kelarutannya juga ada yang larut air ataupun yang ada yang larut lemak. Jadi targetnya seperti itu ya, biar dia bisa mencakup seluruh kemungkinan yang bisa menyebabkan kerusakan dari si sediaan ya. Jadi masih wajar digunakan adanya kombinasi pengawet. Nah, ini ada beberapa contoh pengawet yang digunakan ya, walaupun sinipagina-nipasol itu sudah berkurang karena adanya efek samping yang merugikan, tetapi kalau dilihat formulasi itu masih ada juga yang menggunakan dan masih dalam range yang masih diperbolehkan. Penggantinya ini bisa asam benzoat, asam sorbat, propilen glikol ya, jadi bisa digunakan. Nah, ini metilparaben sama propil paraben, ini adalah nipagin dan nipasol. Oke, ya selanjutnya itu adalah antioksidan. Nah, ini adalah sebagai zat tambahan untuk mencegah terhadap bahan aktif yang mudah teroksidasi ya. Jadi kalau di larutan dia tuh zat aktifnya dia mudah teroksidasi. Kalau untuk semi solid dia nanti memang memberikan efek antioksidan pada kulit ya, mencegah dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Nah, ini anti cap locking agent untuk mencegah kristalisasi gula pada daerah leher botol. Pada umumnya digunakan alkohol polihidrik seperti sorbitol, gliserol, dan propilen glikol. Jadi mungkin yang pernah konsumsi sediaan sirup gitu ya, sering dituang tutup itu ada pembentukan endapan kristal gula pada daerah leher botolnya tadi. Nah, itu yang dicegah. Ya, jadi kalau ada endapan seperti itu kan akan mempengaruhi dari kadarnya, dari kadar si zat aktifnya tadi. Nah, ini umum digunakan, pasti ada campuran gliserol, sorbitol, karena dia selain sebagai anti cap locking agent, dia juga sebagai peningkat viskositas, memberikan rasa juga gitu ya. Oke, nah ini adalah formulasi umumnya dari suatu sediaan larutan ya, sirup oral. Contoh di sini adalah sirup antihistamin dan sirup ferrosulfat ya. Jadi mungkin nanti bisa buat catatan coret-coret di sebelahnya ini apa fungsinya. Jadi bisa sekalian mengetahui gliserin ini tadi sebagai apa gitu ya, sirup ini sebagai apa, sorbitol ini sebagai apa gitu ya, sodium benzoat gitu, yang mana yang pengawet, yang mana yang cap locking agent, yang mana yang pelarut gitu ya. Nah, jadi sekalian juga mengetahui yang umum-umumnya untuk suatu fungsi dari zat tambahan. Oke, kita lanjutkan ke materi keduanya, itu adalah tentang preformulasi suatu sediaan. Nah, kita sudah tahu bagaimana sifat fisikokimia zat aktif yang akan kita gunakan, kemudian pilihan si bahan tambahan yang akan kita gunakan. Lanjutannya itu adalah bagian dari suatu preformulasi, penentuan dari si zat aktif dan zat tambahan ya. Oke, sebelumnya kita akan kembali ke dasarnya dulu tentang apa itu preformulasi. Pre artinya adalah sebelum, formulasi perumusan atau penyusunan ya. Berarti ini adalah kegiatan yang dilakukan sebelum kita melakukan suatu formulasi ya, atau peracikan, atau membuat suatu sediaan. Di bidang farmasi, preformulasi diartikan sebagai langkah awal yang dilakukan ketika akan membuat formula dari suatu obat ya. Meliputi pengkajian tentang karakteristik atau sifat-sifat dari bahan yang akan diformulasikan. Sifat-sifat apa sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Preformulasi ini menggambarkan proses optimasi suatu obat melalui penentuan atau definisi sifat-sifat fisika kimia yang dianggap penting dalam menyusun formulasi sediaan yang stabil, efektif, dan aman. Ya, jadi dia perannya apa? Dia memberikan gambaran proses untuk bisa mengoptimasi. Ini kalau ditambahkan zat tambahan ini dalam konsentrasi seperti ini dia akan terlalu kental, nanti dikurangi jumlahnya atau konsentrasinya, ataupun nanti bisa diganti zat tambahan lainnya seperti itu ya. Jadi memang di trial and error dulu mana yang cocok sehingga ujung-ujungnya yakinkan suatu sediaan itu stabil dan efektif. Jadi harus stabil secara fisiknya dan memberikan efektivitasnya untuk pengobatannya. Oke. Lanjut, apa sih tujuan preformulasi?
untuk menentukan formulasi sediaan yang stabil secara fisikokimia dan secara biofarmasi. Nah, ini yang Ibu sebut ya. Biofarmasi itu adalah istilah untuk efektivitasnya. Fisikokimia itu stabilitas fisiknya tadi. Oke, yang sesuai dengan tujuan dan bentuk sediaannya tadi. Membuat formula yang tepat sehingga menghasilkan produk akhir berupa sediaan farmasi yang stabil, berkhasiat, aman, nyaman ketika digunakan. Oke. Apa saja pertimbangan umum dalam suatu preformulasi? Yang pertama itu adalah bentuk sediaan yang akan dibuat. Bentuk apa nih? Pada cair semi solid gitu ya. Nah, misalnya kita akan buat sekarang ini adalah posio. Dari si posionya ini akan ditentukan lagi sifat fisikokimia, zat aktif dan zat tambahan yang akan digunakan, bagaimana kelarutannya, bagaimana ukuran partikelnya, higroskopis atau tidak, atau reaksi kimia ketercampuran antara zat aktif dan zat tambahannya tadi. Contoh di sini asam asetil salisilat mudah terhidrolisis di air. Ya, jadi ini tidak akan bisa dibuat dalam suatu sediaan posionya tadi ya. Kita bisa alihkan dia nanti ke buat eliksir. Yang selanjutnya itu adalah kerja obat yang diinginkan. Yang pertama itu adalah sifat fisikokimia dari zat aktif, kemudian itu adalah si kerja obat yang diinginkan. Nah, sediaan kita ini tadi mau oral atau sistemik ya, lokal apa sistemik gitu. Artinya mau oral atau mau dibuat topikal. Kalau ini kaitan temannya gitu ya, lokal, sistemik gitu ya, oral atau topikal. Kemudian yang ketiga itu adalah umur pasien. Untuk bayi dan anak-anak akan lebih disukai bentuk sirup. Nah, ini tadi kalau posio udah betul kita akan membuat untuk bayi dan anak-anak. Sekarang kalau bayi dan anak pilih lagi di antara satu, nanti ini akan buat dalam posio atau oral drop gitu ya. Oke. Yang kedua itu adalah bahan tambahan atau eksipien yang digunakan, di mana harus kompatibel atau dapat tercampurkan dengan bahan utama dan bahan tambahan lainnya ya. Sama seperti yang sebelumnya, intinya sifat fisikokimia zat aktif dan bahan tambahan itu memang betul-betul harus dicek terlebih dahulu, kemudian dilihat ketercampurannya dengan si zat aktif. Yang ketiga itu adalah kenyamanan saat penggunaan. Rasa yang tidak enak dari obat dapat ditutupi dengan penambahan korigen. Bau yang tidak enak ditutupi dengan korigen odoris. Warna yang kurang menarik dibuat dengan korigen koloris. Ya, jadi korigen itu zat tambahan pewarna, perasa, sama pengaroma. Ya. Odor itu aroma. Ya. Oke, yang keempat itu adalah kestabilan sediaan obat. Selama penyimpanan, sediaan harus tetap dalam keadaan stabil, tidak menampakkan tanda-tanda kerusakan seperti perubahan warna, bau, rasa, pemisahan air dan minyak pada sediaan emulsi. Yang kelima itu adalah khasiat obat. Kestabilan sediaan wajib dijaga agar dapat mempertahankan khasiat obat yang dari awal sudah ditetapkan. Ya. Yang keempat itu adalah stabilitas fisik. Yang kelima itu adalah dari segi biofarmasinya tadi. Oke, sudah selesai untuk seluruh materinya tentang sifat fisikokimia zat aktif dan bahan tambahan, kemudian dilanjutkan dengan preformulasi. Ya, jadi mungkin ini secara umum saja nih tahu apa pertimbangan preformulasi, kenapa atau bagaimananya itu adalah kerja dari seorang apoteker pada suatu industri. Artinya kan TTK hanya membantu proses yang telah dirancang oleh seorang apoteker nanti. Tapi kalau tahu tentu akan lebih bagus lagi gitu ya, kenapanya dan bagaimananya tadi. Oke, mudah-mudahan di fisika farmasi jika belum perkuliahan atau mau ada yang ditanyakan, itu bisa ditanyakan lebih lanjut. Artinya di fisika farmasi sama teknik saat ini ada keterkaitannya yang masih bisa dibuat suatu simpulan ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk materi kita tentang preformulasi dan sifat fisikokimia dari zat aktif dan zat tambahan. Selanjutnya silahkan untuk diskusi di link komen pada video ini. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.